Ya Tuhan, terima kasih atas segala pemeliharaan-Mu kepada kami. Terima kasih ya Tuhan untuk semua kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Di tengah-tengah perayaan Imlek kami bisa datang ke hadapan-Mu. Ini juga satu anugerah bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami diberi kesempatan untuk memuji Tuhan dengan bebas. Kami juga diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan dengan bebas. Kami tahu Tuhan, ini kami dapatkan bukan karena kemampuan kami, tetapi semua karena anugerah Tuhan semata-mata. Tolong kami Tuhan untuk tidak menyia-nyiakan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami ini. Tetapi tolong kami untuk menghargai anugerah ini. Berikanlah kami hati seorang murid, telinga seperti seorang murid untuk menerima firman-Mu. Buka hati pikiran kami untuk mengerti firman-Mu. Engkau yang adalah guru agung kami, yang akan menuntun kami kepada pengertian kepada akan firman-Mu dengan tepat dan jelas. Pakailah hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat Hari Raya Imlek bagi yang merayakannya Bapak Ibu ya. Saya tidak tahu bagaimana Bapak Ibu merayakannya, tapi tahun ini saya merasa merayakannya dengan sangat senang ya. Dengan keluarga bisa kumpul, saya merasakan itu satu anugerah ya. Ramai-ramai ya, kunjungi keluarga, makan durian, berbagai macam jenis durian ya. Satu keluarga duduk bersama-sama ya, makan bersama lalu makan durian walaupun dengan jongkok ya. Duriannya di tengah-tengah, berbagai macam jenis durian. Ada D24, ada Mosan King ya, ada Tupai King ya, dan ya Blackthorn ya. Itu saya merasakan wah sungguh kenikmatan yang luar biasa bisa bersama dengan keluarga. Saya juga berharap Bapak Ibu juga bisa menikmati kebersamaan dengan keluarga selama Imlek ini khususnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini tema kita adalah roti kehidupan ya. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita baca bersama-sama dari Yohanes pasal 6 ayat 22, kita baca bergantian sampai ayat 35 terlebih dahulu. Kita tidak baca semuanya karena waktu ayatnya terlalu panjang ya, sampai 59. Kita baca secara bergantian, ada ya? Oke. Saya bacakan ayat 22, demikian silih berganti hingga Bapak Ibu bacakan ayat 23 hingga ayat 35 silih berganti. Keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang menyadari bahwa sebelumnya hanya ada satu perahu di situ. Dan Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama murid-muridnya, melainkan murid-muridnya saja yang berangkat. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ayat 25. Yesus menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kenyang. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Allah?
Sebab itu kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Apakah yang engkau kerjakan? Lalu kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Ayat 36 saya bacakan. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Demikian pembacaan firman Tuhan sampai di sini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat 22 sampai 59 ini tercatat 2 kali Tuhan Yesus sendiri berkata, Akulah roti hidup atau roti kehidupan, Bapak Ibu, di ayat 35 dan di ayat 48. Pada waktu Tuhan Yesus mengatakan Aku adalah roti kehidupan, sebenarnya dia mengucapkan dengan satu nada yang emosi. Mengapa? Pada waktu Tuhan Yesus mengatakan Akulah roti kehidupan, backgroundnya, teksnya adalah, konteksnya adalah orang-orang yang baru mengalami mujizat Tuhan Yesus memberi makan dengan 5 roti dan 2 ikan kepada puluhan ribu orang ini datang kembali kepada Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus padahal sudah menyembunyikan diri, tetapi mereka tetap mencari Tuhan Yesus sampai ke Kapernaum. Dan Tuhan Yesus tadi dari ayat yang kita bacakan tadi mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan, kalian cari saya, itu kalian dapat mujizat. Kalian mengharapkan itu seperti kalau bahasa hari ini ada, seperti kalian anggap saya itu ATM yang aktif ya, ATM yang hidup, yang tidak pernah akan habis, ditarik ya. Untuk apa? Kebutuhan hari ini saja. Padahal Tuhan Yesus mengatakan, saya bisa lebih dari itu. Kalian mencari saya hanya untuk yang sementara. Lalu apa kata mereka? Oh, kamu Hamas bisa melakukan mujizat. Tapi nenek moyang kami juga bisa melakukan mujizat. Memberi makan mana selama 40 tahun kepada leluhur kami di padang gurun. Mereka membandingkan Tuhan Yesus dengan Musa. Karena mereka menggunakan kata mana ini, lalu Tuhan Yesus masuk juga dengan mana. Kalian tahu apa arti mana? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, orang Israel mereka hanya bisa mengutip apa yang terjadi masa lalu, tetapi mereka tidak tahu makna. Makna di balik mana itu apa artinya? Tuhan Yesus mengatakan, sebenarnya mana itu diberikan oleh Tuhan 40 tahun diturunkan dari langit bukan karena Tuhan mau melakukan mujizat, tetapi karena tidak ada jalan lain untuk mendapatkan makanan. Karena kalian ditinggalkan oleh bangsa-bangsa. Bapak Ibu kalau baca Ulangan pasal 32 ayat 10 khususnya, itu mencatat bahwa Tuhan yang datang menjumpai, mendapatkan, mencari orang Israel di padang gurun. Di situ tidak ada yang menjadi teman mereka. Di situ tidak ada yang membantu mereka. Tetapi Tuhan sendiri yang datang membantu mereka. Itu makna dari mana sebenarnya? Yaitu di mana jalan buntu Tuhan datang menjumpai mereka. Mana sebenarnya melambangkan kasih setia dan pertolongan Tuhan yang besar. Bukan mujizat yang diutamakan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Lalu orang Israel masih minta. Lalu kemudian bagaimana? Tuhan Yesus mengatakan, saya ini mana? Saya ini roti kehidupan yang turun dari sorga. Lalu apa kata orang Israel?
Buat lagi mujizat supaya kami percaya. Bapak Ibu, ini adalah orang-orang yang baru saja menikmati mujizat dari Tuhan Yesus. Sekarang masih minta mujizat dan belum percaya. Dan memang orang-orang ini tidak percaya Bapak Ibu. Jikalau Bapak Ibu baca terus di ayat 70, 71 selanjutnya. Itu mencatat orang-orang ini meninggalkan Tuhan Yesus dan menganggap perkataan Tuhan Yesus terlalu keras. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bukan berarti Tuhan tidak akan memberikan menurut permohonan kita. Bukan Tuhan tidak bisa memenuhi kebutuhan kita. Tuhan bisa memenuhi kebutuhan kita. Tetapi yang Tuhan ingin tekankan di sini adalah saya bukan hanya bisa memberikan kebutuhanmu di dunia ini saja. Tetapi saya juga bisa memberikan yang lebih dari itu, yaitu yang ada di dalam kekekalan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, permisi tanya, pada saat kita datang memohon pertolongan Tuhan, pada saat kita memohon meminta dari Tuhan, apakah permintaan kita, permohonan kita akan membawa kita semakin dekat kepada Tuhan atau justru membawa kita lebih jauh dari Tuhan? Mohon Tuhan menolong setiap kita. Biarlah kita boleh mulai merenungkan mulai tahun ini. Setiap kali kita meminta Tuhan membuka jalan bagi kita. Setiap kali kita meminta Tuhan menyembuhkan sakit penyakit kita. Setiap kali kita memohon Tuhan menyelesaikan masalah kita. Coba kita tanyakan, apakah semua jawaban Tuhan, apakah yang Tuhan berikan kepada kita bisa membuat kita lebih dekat kepada Tuhan? Atau justru membuat kita hanya mau berkatnya Tuhan, tetapi tidak mau Tuhannya seperti orang Israel ini. Jikalau kita hanya mau berkatnya yang sementara di dunia ini saja, maka sangat disayangkan Bapak Ibu. Ada seorang misionari, dia pernah kesaksian ya. Dia mengatakan dia melayani di satu daerah yang sangat terpencil. Di situ belum ada listrik. Nah, di situ ada orang yang kaya juga. Ya. Satu kali ada satu orang kaya ke kota. Dia melihat ada satu kotak yang sangat unik ya. Seperti satu lemari. Lalu kemudian tahu Bapak Ibu itu apa? Kulkas. Ya. Dia bawa pulang kulkas di desanya. Ya. Tapi daerah itu belum ada listrik ya. Bapak Ibu akhirnya dia pakai kulkas itu untuk apa? Simpan pakaian Bapak Ibu. Sayang tidak Bapak Ibu? Sayang ya. Demikian juga Tuhan mengatakan kalian minta, jangan hanya minta untuk yang sementara ini saja. Tapi minta sesuatu yang kekal. Saya sering mendoakan, besok mendoakan. Dan saya sering bertanya, Ai, Susu, Pak, Ibu mau doakan apa? Sebagian besar itu minta didoakan apa? Kesehatan. Anak saya usahanya lancar, ya. Dapat jodoh, ya. Cucu saya mau ujian supaya diluluskan. Jarang sekali ada, tapi jarang sekali yang minta didoakan supaya anak saya, cucu saya, keluarga saya itu lebih dekat dengan Tuhan, lebih mengasihi Tuhan, lebih mengalami Tuhan. Itu jarang Bapak Ibu. Padahal semua itu tidak bisa diberikan oleh dunia. Bapak Ibu kalau mau minta harta, uang, Bapak Ibu ke Gunung Kawi bisa diberikan kok. Bapak Ibu mau minta kesehatan sembuh dari penyakit, bisa ke kuil diberikan Bapak Ibu. Itu mereka bisa berikan. Tapi untuk hal kekekalan, semua yang di dunia ini tidak bisa berikan. Tuhan Yesus ingin kita mencari sesuatu yang kekal. Dan ingat Bapak Ibu pada waktu di dalam kitab Yohanes berbicara tentang kekekalan, itu bukan hanya bicara masalah panjangnya waktu, tetapi juga berbicara tentang kualitas hidup.
kualitas hidup yang penuh dengan sukacita dan kepuasan. Jadi pada waktu kita minta dengan Tuhan, kita bisa minta Tuhan, berikan saya sukacita, berikan saya kepuasan, rasa puas terhadap apa yang saya miliki. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan Dia adalah roti hidup. Roti itu makanan pokok pada zaman itu. Kalau pada hari ini makanan kehidupan, nasi kehidupan seperti itu ya. Yang mencukupi kehidupan sehari-hari. Roti hidup artinya makanan yang dibutuhkan bukan hanya untuk mencukupi hidup di dunia ini saja. Tetapi juga bisa bertahan sampai di dalam kekekalan. Yaitu sukacita, kepuasan hidup. Ada berapa banyak orang Bapak Ibu yang kaya secara materi. Tetapi tidak pernah merasa puas. Minggu lalu saya mendengar satu podcast ya. Para alumni Harvard di Amerika. Mereka adalah seorang para ekonom-ekonom yang terkenal di Amerika ya. Mereka mengatakan apa? Ya, tamat lulusan Harvard itu hebat-hebat ya, pintar-pintar. Tapi yang memberikan kesaksian ini mengatakan, ya banyak teman-teman kami yang dipenjara. Ya, lulusan Harvard dia mengatakan banyak yang dipenjara. Mengapa? Mereka sudah punya posisi yang tinggi, punya kepintaran-kepintaran yang melebihi sebagian besar orang di perusahaannya. Tetapi apa yang mereka lakukan? Dengan kepintaran mereka, mereka melakukan trik-trik ilegal untuk mencari kepuasan yang lebih lagi. Tidak pernah merasa puas dengan apa yang mereka miliki. Permisi tanya Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu meminta apa saja dengan Tuhan? Kembali lagi saya bertanya, apakah itu akan membawa Bapak Ibu lebih dekat kepada Tuhan atau malah jauh dari Tuhan dan bahkan berdosa kepada Tuhan? Bapak Ibu, Tuhan Yesus ingin memberikan kekekalan kepada Bapak Ibu. Hari ini jikalau Bapak Ibu sakit, mengalami masalah yang bertubi-tubi tidak selesai. Tuhan Yesus datang, Dia ingin memberikan sukacita, Dia ingin memberikan dirimu kepuasan. Bapak Ibu, tidak peduli seseorang punya rumah yang semegah apapun, atau rumahnya sekecil gubuk, sekecil apapun. Kalau sudah sakit, tidak peduli Bapak Ibu, sama-sama akan merasakan sakit. Uang tidak bisa mengatasi rasa sakit kita. Uang sangat terbatas Bapak Ibu. Tapi Tuhan bisa memberikan kepuasan, damai sejahtera di tengah-tengah rasa sakit kita. Bapak Ibu yang terkasih, sekarang permisi tanya, bagaimana kita bisa mendapatkan roti kehidupan ini? Di dalam ayat 28 yang tadi kita bacakan mengatakan, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Allah? Ayat 29 jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus Allah. Di ayat yang ke-35 mengatakan, kata Yesus kepada mereka, akulah roti kehidupan. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi. Dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi. Di ayat yang ke-40 juga mengatakan, sebab inilah kehendak Bapa-Ku, supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Lalu di dalam ayat yang
47. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Bagaimana bisa mendapatkan roti kehidupan ini? Percaya, datang kepada Dia. Lalu sekarang pertanyaannya, apa yang harus kita percayai? Harus percaya bahwa Yesus adalah roti kehidupan. Orang Yahudi yang sudah menerima mujizat dari Tuhan Yesus, memberi makan 5 roti dan 2 ikan, mereka tidak percaya. Bahkan akhirnya mereka meninggalkan Tuhan. Mereka tidak mau percaya walaupun mereka sudah mengalaminya. Dan Bapak Ibu, yang lebih aneh lagi di ayat yang ke-51. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seseorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang akan kuberikan untuk hidup dunia ialah dagingku. Kalimat ini tidak bisa diterima oleh orang Yahudi. Mereka berpikir, wah kamu ini anak dari Yusuf saja, tukang kayu. Kok bisa mengatakan kamu adalah roti hidup, makan dagingmu? Apa artinya? Bapak Ibu yang terkasih, di dalam ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa Yesus sebenarnya adalah Tuhan yang akan menggantikan manusia untuk mati di atas kayu salib. Dengan kematian dari Tuhan Yesus yang tidak berdosa, menanggung dosa umat manusia, akhirnya kita bisa hidup. Dan Dia disebut roti hidup. Itu artinya bahwa Yesus disalibkan di atas kayu salib, menggantikan Bapak, Ibu, dan saya. Lalu kemudian apa artinya percaya, Bapak Ibu? Percaya kepada setiap perkataan Tuhan Yesus, percaya bahwa Dia adalah roti hidup yang memberikan kita kekekalan. Bukan hanya mencukupi segala kebutuhan yang kita butuhkan hari ini. Apa artinya percaya? Bagaimana kita cara percayanya? Di ayat yang ke-40 dikatakan, sebab inilah kehendak Bapa-Ku supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Lalu di dalam ayat yang ke-54, siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan Aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Apa artinya? Artinya cara kita percaya bukan hanya satu kali, tetapi seumur hidup kita sampai pada akhir zaman. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tidak sedikit orang Kristen percaya hanya pada waktu dia terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Setelah itu bye-bye. Atau baptis sudah bye-bye. Atau datang 1 tahun 2 kali, Natal dengan Paskah saja. Itu bukan cara percaya yang benar, Bapak Ibu. Cara percaya yang benar adalah setiap hari, setiap saat. Seperti kita perlu makan untuk bertahan hidup. Kita perlu makan untuk kebutuhan jasmani kita, untuk aktivitas kita. Demikian juga kita perlu makan makanan rohani, yaitu setiap hari datang kepada Tuhan. Minta roti kehidupan dari Tuhan, yaitu makanannya. Bapak Ibu, jikalau kita ada sungguh-sungguh datang makan roti dari Tuhan setiap hari, kita akan menjadi orang Kristen yang bertumbuh. Tidak sedikit orang Kristen saya melihat kenapa sebelum percaya dan sesudah percaya tidak ada perubahan, Bapak Ibu. Jangan-jangan dia makannya waktu hanya 1 minggu 1 kali datang ke gereja saja. Atau 1 tahun 1 kali atau 2 kali saja. Jadi tidak akan bertumbuh.
Oleh karena itu mengapa banyak orang Kristen yang menjadi batu sandungan? Bapak Ibu, mohon Tuhan menolong setiap kita. Untuk bertumbuh secara jasmani, kita perlu makanan jasmani. Untuk bertumbuh secara rohani, kita perlu makanan rohani, Bapak Ibu. Makanan rohani yang sungguh-sungguh kita rindukan. Bukan hanya untuk setor muka, Bapak Ibu. Mohon Tuhan menolong setiap kita, memberikan kita kerinduan untuk makan makanan rohani. Jikalau kita rindu setiap hari datang, meminta Tuhan memberikan kita makanan rohani sesuai dengan kebutuhan kita, kita akan bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa, orang percaya yang dewasa secara rohani. Tidak sedikit-sedikit tersinggung Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau Bapak Ibu punya anak, lalu kemudian tiap hari Bapak Ibu mau beri dia makan, kemudian sampai dia besar dia mengatakan, sudah hartamu berikan kepada saya, pergi bye-bye. Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Tidak mau mendekat kepada Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu punya karyawan, Bapak Ibu membayar dia untuk bekerja, lalu kemudian memberikan dia berbagai macam fasilitas ekstra. Tetapi di luar, di belakang perusahaan dia menjelek-jelekkan perusahaan Bapak Ibu. Bagaimana perasaannya? Demikian juga sebagai anak Tuhan, datang kepada Tuhan minta makanan rohani setiap hari. Kita baru bisa bertumbuh semakin dewasa dan memuliakan Tuhan. Kalau tidak, Bapak Ibu sangat disayangkan sekali. Kita tidak ada bedanya dengan orang-orang Yahudi yang baru saja menerima mujizat, mengalami mujizat 5 roti dan 2 ikan. Lalu sekarang malah tidak percaya dan malah akhirnya meninggalkan Tuhan. Tuhan sangat sedih. Jikalau kita seperti ini, Tuhan juga akan sangat sedih. Dan bagaimana kalau kita lemah, Bapak Ibu? Kadang-kadang kita juga akan merasa lemah. Kadang-kadang kita juga, iman kita juga lemah. Kadang-kadang kita merasa masalah itu begitu besar sampai kita tidak mampu mengatasinya dan kita lemah. Apa yang bisa dilakukan? Di dalam ayat yang ke-37 memberitahukan kepada kita. Di sini dikatakan, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Tuhan Yesus berjanji, selemah-lemahnya iman kita datang kepada Dia, Dia tidak akan membuang kita. Di dalam ayat yang ke-39 juga mencatat, inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, aku tidak kehilangan satu pun tetapi semuaku bangkitkan pada akhir zaman. Ada pengharapan di masa yang akan datang. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam Alkitab ada begitu banyak orang yang gagal di dalam imannya. Ada Daud yang pernah melakukan pembunuhan berencana dan juga melakukan affair. Ya. Tapi Tuhan masih menyelamatkan dia. Bahkan Tuhan memakai dia. Di dalam kitab Kisah Para Rasul, jikalau Bapak Ibu membacanya, di situ Daud disebut sebagai orang yang berkenan kepada Tuhan. Di seluruh Alkitab tidak ada satupun tokoh selain Daud yang disebut oleh Tuhan sebagai orang yang berkenan kepada Tuhan. Padahal menurut hukum di dunia hari ini, Daud itu pasti hukumannya sudah mati, hukuman mati. Mengapa? Dia meniduri istri orang. Kemudian dia melakukan pembunuhan berencana terhadap suami dari istri orang yang dia tiduri.
Hukum di seluruh dunia pasti memberikan dia hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup. Tapi Tuhan masih memberikan dia kesempatan, bahkan memuji dia, mengatakan di dalam perjanjian baru, aku telah menemukan hambaku Daud yang berkenan di hatiku. Punya kesempatan Bapak Ibu, saat iman kita lemah, Tuhan masih menerima kita. Datang kepada dia saja, dia tidak akan membuang kita. Perempuan yang tertangkap pada saat berselingkuh juga diampuni oleh Tuhan Yesus. Dilepaskan oleh Tuhan Yesus. Pergilah dan jangan lakukan lagi. Selalu ada kesempatan di dalam Tuhan selama kita masih hidup, asal kita mau datang kepada Dia. Jangan sampai kita tertipu oleh tipu muslihat iblis Bapak Ibu. Iblis selalu mengatakan sudah tidak ada harapan lagi. Iblis selalu mengingatkan kita akan dosa-dosa kita. Tetapi Tuhan selalu memanggil kita dengan nama kita. Iblis memanggil kita dengan dosa-dosa kita. Tetapi Tuhan memanggil kita dengan nama kita. Ayo kembali. Ayo kembali. Mohon Tuhan menolong setiap kita. Apa yang Bapak Ibu minta kepada Tuhan? Apakah sesuatu yang fana, yang sementara ini saja, itu memang penting. Kita boleh minta. Tetapi Tuhan ingin kita lebih daripada itu lagi. Kalau Bapak Ibu, Elon Musk mengatakan, ayo kalian mau minta apa dengan saya? Ya, kita akan minta apa? Mobil listrik ya. Tuhan Yesus mengatakan, ayo kita minta apa Bapak Ibu? Permisi tanya, apa yang Bapak Ibu minta kepada Tuhan Yesus? Dia adalah roti kehidupan. Lebih dari apa yang ada di dunia ini. Mari kita berdoa. Minta dengan kasih, lalu Semelani memimpin kita dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa di dalam Tuhan ada harapan, bahwa di dalam Tuhan ada pengampunan, dan di dalam Tuhan ada anugerah yang sungguh Engkau berikan bagi setiap kami yang boleh datang kepada Engkau, percaya dan berharap kepada Engkau. Karena itu ya Tuhan, biarlah Engkau yang terus berbicara kepada setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Jika ada di antara kami yang belum percaya, bukalah hati kami Tuhan. Untuk kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagi kami yang sudah mengaku percaya, biar kami juga boleh belajar berharap kepada Tuhan. Mencari kepuasan yang sejati di dalam Tuhan. Karena hanya Engkau-lah yang sanggup memberikan hidup yang kekal, hidup yang sesungguhnya, hidup yang memuaskan bagi kami semua. Terima kasih untuk hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar Engkau memberkati Pendeta Lim Juna, terus berikan kesehatan, kekuatan, hikmat untuk boleh melayani Tuhan, yang menggembalakan jemaat GKT 3 ini. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih.